Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kami muliakan pengurus masjid, dewan pengawas masjid, imam masjid yang juga kami muliakan, dan saudara-saudara jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kita telah diberikan taufik untuk bisa menjalankan salah satu perintah Allah yang besar, yaitu sholat subuh berjamaah. Karena datang kita kembali ke masjid, tempat yang dicintai oleh Allah, tempat yang penuh dengan rahmat di dalamnya, tempat yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan masjid ini sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas dunia. Kata Nabi, "Ahabul biladi ilallah ta'ala masajidullah." Tempat yang paling dicintai Allah di atas dunia adalah masjid-masjidnya. Masjid-masjid. Maka sudah barang tentu di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa mengamalkan masjid ini adalah orang yang dijamin imannya oleh Allah. Dan Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengamalkan masjid, membangun masjid, merawat masjid, kemudian mengisi masjid dengan amal-amal soleh, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk berdakwah, dan digunakan untuk berkhidmat. Maka orang-orang seperti ini akan diberikan ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengurus masjid, mengamalkan masjid dengan amal-amal masjid, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'awun, zikir, ibadah dan hikmah, maka orang-orang seperti ini akan senantiasa ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Keberkahan akan menaungi dalam kehidupannya. Rahmat dari Allah akan senantiasa ditujukan kepadanya. Dan apabila dia sakit, maka kata Nabi, malaikat akan menjenguknya. Sakit, maka malaikat akan menjenguknya. Malaikat menjadi sahabatnya. Apabila dia punya masalah-masalah, maka Allah akan utus para malaikat untuk membantu masalah-masalahnya. Karena masjid ini tempatnya para malaikat. Maka hari-hari kita ada waktu mendatangi masjid, di waktu-waktu yang lain kita melakukan ta'lim di masjid, kumpul-kumpul di masjid.
Sehingga nasi umat kali ini akan dapat ilmu dan jauh dari sifat bodoh dan lalai. Amin. Apa penyakit umat hari ini yang keempat? Masalah umat hari yang keempat adalah umat hari ini suka bertengkar, bercerai-berai. Bagaimana Nabi dulu menyelesaikan masalah umat ini kawan sekalian? Maka Nabi buat perkhidmatan di masjid.
saya berikan setelah kamu dapatkan dan kamu belajar Al-Quran, dia disebut qori. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka hari ini malaikat diminta Allah mengatakan wajahku, balikan wajahnya dan seret wajahnya ke neraka. Kemudian ada seorang lagi, dia diberikan namanya Allah harta yang banyak. Dia Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang diberikan
bulan dengan istri. Kalau anaknya masih kecil nggak apa-apa, orang tuanya nggak protes ya, orang tuanya nggak protes, siap malah diterima titipan anak. Nanti cita-cita utamanya tuh ikutin si dia terus sukses begitu, dia bisa bangun rumah, bisa bangun ini, nggak masalah, ninggalin anak istri 6 bulan nggak masalah. Akan ada nanti ya kayak baru kawin nanti ada yang atau daerah operasi militer ke Aceh, atau setahun 2 tahun ke Papua, ada masalah. Nah, kalau istrinya hamil, karena itu tugas negara. Nah, ada yang merantau ke Malaysia, ke luar negeri 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak ada masalah. Ninggalin anak istri tidak ada masalah. Bahkan bukan hanya laki-lakinya yang meninggalkan anak istri, kadang-kadang anak istrinya yang meninggalkan suami dan anak-anaknya juga tidak ada masalah. Kalau untuk perbuatan harta, perbuatan tangan, perbuatan ini ya, karena dijawab, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Hari ini kita banyak jual-jualannya, mau nikahin anak udah kebor, kadang-kadang nggak balik modal pula, biasa aja. Mau jadi kerja di suatu ini harus jual ini sapi, ada juga. Kadang-kadang kerja juga keterima pula, ketipu orang pula, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus saja perjuangan kita di dunia supaya dunia ini barokah, dunia ini menjadi tempat yang aman, yang penuh tenang, yang nyaman. Maka perlu kita tingkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah. Untuk mendapatkan ini ya kita perlu berlatih-latihan sehingga nanti amal kita hidup agar kita tersebar ke seluruh alam dan kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kita perlu berjuang niat berarti kalau kita niat untuk keluar 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan 4 bulan. Nah, bulan Maret ini nanti tanggal 9 akan dibentuk jamaah rombongan 4 bulan yang akan berkeliling di seputaran Lampung jalan kaki, boleh sekali kalau mau daftar ya, daftar. Kemudian nanti ya sesuai kemampuan, ada yang sesuai dengan cutinya keluarnya, bagaimana dia cuti nanti dia keluar berjuang memperbaiki diri supaya dirinya semakin baik dan umat saudaranya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita sama-sama mohon kepada Allah supaya kita diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan yang dalam menjadi sebuah kebaikan untuk diri kita, sebuah kebaikan untuk keluarga kita, dan sebuah kebaikan untuk umat yang ada di seluruh dunia ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan berhenti. Ya, ta'lim betul-betul. Apa maksudnya ta'lim? Apalagi kalau ta'lim itu sudah diizinkan, ta'lim dibuat, kemudian silaturahmi dilakukan, silaturahmi dilakukan, kemudian ini akan jadi sebuah kebaikan dengan tetangga, dengan keluarga. Kalau silaturahmi kita hidupkan di masjid-masjid. Terima kasih atas semuanya yang telah diberikan kepada kami, ya, kepada jemaah sekalian, waktunya, fasilitas masjidnya. Mudah-mudahan masjid kita tambah barokah, Amin. tambah makmur, Amin. laki-lakinya akan memperbaiki masjid menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua, Amin. dan akan mau balas dengan berlipat-lipat ganda kepada Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak membuat bapak nyaman, kami mohon maaf yang kepada Allah kami mohon. Dan kami pulang sekolah asal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.